teh anget anu. Oh iya. Anget mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-bab ats-tsalitsu, bab yang ketiga. Fima tashtamilu 'alaihi al-qulub min as-sifat wal akhlaq. Bab ini menerangkan terkait cakupan-cakupan hati dari sifat dan akhlak. Ini adalah bab terkait masalah apapun yang dicakup oleh hati dan macam-macamnya. Ya, bisa dibilang simpelnya adalah apapun yang terkait tentang haliyah hati. Wala yata'allaqu bitaklifi wal iqabi illa bi athari wa anwa'.
yang dicakup oleh hati, yang nanti terkait diberi beban hukum oleh Allah, baik berarti dapat pahala, buruk berarti dapat dosa. Bahwa anwa' ada beberapa macam. Pembagian yang pertama adalah pembagian terbagi menjadi dua, yakni seluruh aktivitas hati, isi hati, bersitan hati, atau apapun itu terkait masalah hati yang di luar jangkauan manusia. Yang pertama, maksudnya manusia sendiri tidak bisa mengendalikan. Kemudian yang nomor dua, yang bisa dikendalikan atau bisa diusahakan oleh manusia. Jadi bersitan hati kita itu ada yang memang masih dalam kendali manusia dan ada yang sudah di luar kendali manusia. Saya akan bicara terkait yang di luar kendali. Di luar kendali ini terbagi menjadi beberapa, ya, menjadi beberapa, menjadi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah akal yang mendasar sehingga mendorong seseorang itu memiliki sangkaan, memiliki keraguan, syukuk keraguan, wal ahwam, beberapa bersitan-bersitan, wal ma'arif al-ilahiyah, wal mukasyifatil ghaibiyah. Jadi lebih pada bersifat sesuatu yang memang asli dari sononya. Itu maka ada dan tidak adanya itu tidak diberi hukum. Ada dan tidak adanya tidak diberi hukum. Ya bersitan-bersitan kecil sing asli mendasar. Contoh adalah ya grenteke ati sing cepet banget niku lah. Sangat cepat itu. Itu termasuk di luar kendali. Karena hati ini teknologinya lebih cepat dibanding cahaya. Bahkan lebih cepat dari sinyal apapun. Kepingin weruh Mekah kalau pakai teknologi TV itu dadak nguripi, Pak. Tapi kalau pakai hati Ka'bah terbayang gitu aja. Betul. Bahkan live mount bisa delay itu tunda. Tunda. Tapi kalau hati bayang langsung cepat. Tiba-tiba lari ke gunung, kebayang. Kecepatan yang seperti itu di luar kendali manusia. Baik, saya lengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Jadi sangat canggih ciptaan Allah bernama hati itu sangat canggih. Asal masih dalam bersitan-bersitan yang pertama itu, kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, itu ma'fuun anhu, diampuni. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu tersebutkan dalam kitab Khosais
itu terkena beban hukum. Untuk wis kena hukuman. Kalau kita belum. Bahkan sudah pada level niat saja, kalau menurut sebagian ahli fikih itu belum. Niat buruk terutama itu belum tertulis. Baru setelah dilakukan baru tertulis. Padahal sudah di level niat. Niat itu berarti wis muntuk-muntuk. Apalagi yang masih dalam lintasan yang cepet pol kados niki. Asal tidak dilanjutkan atau tidak di get misalnya ngeten. Tiba-tiba kepikiran seperti ya nek sing nom-noman kados kula niku niki lebih liar barangkali. Umumane pas umroh ngeten orang wong putih niku langsung kaya ngopo ya ngoten. Sing nom-nom kula njenengan pun mboten. Ujuk-ujuk lewat wong Turki sip-sip ya astagfirullah. Kula sing nom-nom njenengan pun mboten. Ya Allah. Begitu melihat orang-orang hitam kadang-kadang cepet banget. Aspal, lus lewat astagfirullahaladzim. Sing nom-nom kula. Nek jenengan insyaallah pun tenang. Ya Allah. Maka ada beberapa bahasa di dalam hadis. Inna quluba bani adama kulliha bainal isba'ini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yasrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah Ar-Rahman. Jari itu jangan dibayangkan seperti jarinya manusia. Pokoknya Allah itu beda. Intinya mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk. Ini hanya bahasa saja. Ya. Disebutkan bahwasanya tadi saya sampaikan kaqalbin wahidin yusrifu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati manusia itu menurut kehendak Allah. Habis itu kemudian Rasulullah yang sedang mengucapkan hadis ini tuh maqal, beliau bersabda, tuh maqal Rasulullah SAW, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, maka Engkau fokuskan hati kami untuk senantiasa hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Insyaallah. Ada lagi bahasa laqalbu ibni Adam asyaddun kilaban minal qadari idza istama'at ghalyan. Sesungguhnya hati manusia itu jauh lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk yang sedang mendidih. Pluk-pluk cepat sangat. Nah, itu hati itu lebih cepat dari itu. Ya, zaman dulu zaman Rasulullah SAW pengibaratannya itu. Kalau sekarang bahasa saya lebih cepat dari cahaya. Jauh lebih cepat dari itu. Orang ngasih senter saja sampai sana itu ada hitungannya. Tapi hati itu tes langsung. Ya Allah. Kemudian ini masih terkait hati yang di luar kendali manusia. Sehingga menurut sebagian ulama itu tidak dikenai hukum.
asal tidak diget-getke. Tidak get-getke itu gini contohnya. Misalkan ya saya ini sing nom-nom ngelihat pas lagi umroh gitu mancung umpamane ya itu langsung kemudian saya merunduk atau beristighfar atau apapun itu selamat. Tapi nek terus kemudian wis barang merunduk ini terus takon iki mau Jawa apa Cina ya masalah niku masalah. Mobil konco lewat api terus habis itu kita nyetop istighfar atau monggo lah ya Allah astagfirullah atau mengalihkan yang lain selamat. Tapi bila dilanjutkan lagi dengan alah paling kredit tok ngono ini masalahnya ini masalah. Paham nggih? Sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang seperti itu adalah potensi-potensi mendasar dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti pasti ada hikmahnya. Jadi galeri di dalam hati itu banyak. Ini bukan hitungan lagi ribuan Pak, jutaan. Bahkan sedemikian liar. Liar Pak. Maka ada doa-doa ya tadi ya muqallibal qulub ya musarrifus qulub itu ada. Bahkan doa orang misalkan ya saat dia beribadah suami istri, itu tegas banget itu malahan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah jauhkan setan dariku dan dari apa yang nanti akan aku keluarkan. Maknanya apa? Ya biar fokus jadi ibadah. Karena itu bisa cepat, Pak. Masya Allah. Sekalinya tidak berdoa, itu ya Allah setan gemeruduk. Setan gemeruduk. Ini kemudian bersitan itu langsung ditepis selamat. Tapi kemudian dilanjut itu yang masalah. Dilanjut. Nah ini tidak usah diterangkan detail. Terus pokoknya kuwi lah jenengan ngraosake padha dene ngrasake. Atsani, kemudian yang nomor 2, ini masih yang di luar kendali tadi itu. Yang tidak dikenai beban hukum. Yang andai pun itu keliru maka diampuni. Kullu sifatin jabaliyatin, setiap sifat yang merupakan watak mendasar. Ya, karimatin mahmudatin, yang itu mulia. Jadi bahan-bahan di dalam diri kita itu secara mendasar tetap ada sifat mulia. Walaupun itu preman, walaupun itu ahli maksiat sebesar-besarnya, sebenarnya ada potensi-potensi baik, karahmati, seperti kasih sayang. Kaya ngopo ambok paribasane wong jahat sak jahat-jahate, kemudian dia ngelihat bayi, bayinya sendiri, itu tetap muncul rahmat. Walaupun dia sebut saja sudah membunuh sekian ratus orang. Nah, ini kisahkan banyak atau seperti itu. Wal haya isin, malu. Ini sifat mendasar yang Allah sudah anugerahkan sejak awal lahirnya manusia. Kalau masih bernuansa dasar seperti ini, kalau kebaikan, dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah tertulis baik. Padahal ini adalah bukan upaya manusia. Tiba-tiba punya rasa malu, kasih sayang yang sangat asli, itu sebenarnya di luar jangkauan manusia. Tapi kalau itu umatnya Nabi Muhammad, tertulis kebaikan.
Jadi ceritanya kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu menang enak, menang gurih. Nah ini intermezzo mau dulu, kita ke pembahasan yang sedikit lain. Kanu Bani Israel idza adnaba damban. Orang-orang Bani Israel itu kalau melakukan satu dosa, maka dosa itu ibtidah akan ditampakkan oleh Allah. Fa asbaha fi babi darihi tuktabu fulan fa'ala kada wa kada. Begitu kurang lebih redaksinya. Ada malam manusia melakukan satu dosa, maka pagi-pagi di pintu rumah itu tertulis semalam pemilik rumah ini melakukan dosa. Misalnya apa? Ngintik, ngono. Tertulis. Terus wa yaduru khasatan wa amatan, dan tulisan bahwa si pemilik dosa itu melakukan dosa tertentu itu bisa dilihat oleh orang awam dan oleh orang khusus, dan oleh orang awam. Insyaallah. Wa amma hadhil ummah, adapun umat ini, Allah Subhanahu wa taala faddala bis-sitri. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dengan dosa itu oleh Allah ditutupi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu diampuni dosa. Ilal mujahirin, kecuali orang yang nyeritak gitu son, menerang gitu son. Bukan hanya itu, wa anna tariqat taubati, wa anna tariqat taubati, dan tariqah taubatnya atau cara taubatnya orang-orang zaman dulu itu dengan cara memotong bagian yang melakukan dosa. Kalisan fil kidbi, seperti memotong lisan bagi orang yang berdosa untuk dapat ampunan Allah itu dipotong. Padahal stok lidah kita kan ya cuma pirang senti toh. Dan terus ngapusi ping 15 kan pun telas toh. Mata idza tangturul ajnabiyah, idza yangturul ajnabiyah, mata itu cara bertobatnya adalah dengan cara diambil ketika dia ngelirik orang non muhrim. Padahal stok kita 2, dan yang kareng ngelirik wis ora hitungan, wis nek wingi. Maka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sudah banyak sekali diberikan kemurahan, kemudahan. Salah satunya begini, kalau bersitan baik ditulis. Padahal ini bersitan yang bersifat bawaan. Setiap manusia pasti punya bawaan baik. Mbok saelek-elek kados nopo. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu tertulis baik. Kok dilakukan? Yo menjadi 10 kali lipat. Ats-tsalits, kemudian yang nomor 3, ini masih yang di luar jangkauan. Di luar jangkauan manusia. Kullu sifatin jabaliyatin laimatin, setiap sifat-sifat dasar bawaan lahir madmumatin yang buruk. Contohnya kaljubni wal bukhli, setiap kita itu tetap ada sifat dasar pelit niku tetap enten. Eman-emanan. Yang bersifat bawaan. Tergantung nanti ke depan bergeraknya waktu itu ketemu siapa, ngaji atau tidak, dengar nasihat atau tidak, baca Quran atau tidak, lingkungannya gimana, didikan keluarga, teman, tontonan dan sebagainya, ini yang mempengaruhi. Tapi dasar asli pelitnya itu sudah ada.
Pelit dalam arti di sini egois lah. Mikir ke awake dhewe. Itu ada. Nah, itu kalau masih mendasar belum terhitung dosa. Dia di luar jangkauan manusia. Hanya bersifat potensi atau bersifat itu bawaan. Kemudian nomor 4, ar-rabi'u kullu wasfin jabaliyyin yuhmadu wa yudammu li asbabi wa ta'ala. Kemudian nomor 4, sifat-sifat hati yang asli bawaan lahir, yang berkemungkinan baik dan berkemungkinan buruk bergantung hal-hal yang mendorongnya. Kalau ghadabi seperti marah. Setiap diri kita itu pasti ada sifat asli bernama marah. Kalau marah itu ingkana lillah, kalau marah itu adalah dorongannya adalah karena Allah, jadi baik. Misal anak tidak sholat, kemudian kita nggak ada geter-geternya belas di dalam hati, masalah. Harusnya ono rasa sesel, rasa jengkel, itu perkara wajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wong anak nganti gede ora iso maca Quran terus nang ati, wis ora apa-apa sing sabar. Kleru nek niku. Wa in kana lisyaitan damun. Tapi kalau marah itu dorongannya adalah dorongan buruk, ya, dendam, gitu ya. Marah karena dendam, terus kemudian marah karena dengki dan sebagainya, itu jelas. Namun ini saya masih menceritakan terkait sesuatu yang masih awal. Apabila tidak dilanjutkan, tidak diteruskan, ya, itu kalau baik sudah terhitung, tapi kalau buruk masalah. Misalkan tadi disebutkan marah, ya, karena dorongan setan. Setiap kita koyo ngopo terus kemudian ana wong ngomong wong pelit men, padahal kita baru saja dari masjid lek bar sedekah maneh. Tekan ngomah takoni wong, "Pak, jare sampean kelangan sepeda motor." Iya. Ngerti ora iso nek kelangan sepeda motor. Lha napa? Karena sampean iku ora tau sedekah. Padahal kita baru pulang dari masjid dan baru sedekah. Kira-kira pripun, Pak? Oh iya tetep muni to. Lah, jengkel yang seperti itu pas awal itu bawaan, Pak. Bawaan. Tapi kemudian berikutnya itu dalam kendali kita. Kita bisa dengan cara dendam, monggo, memaafkan, monggo. Mulai lanjutan itu loh, nanti pembahasannya nanti. Ini sing sifatnya adalah bawaan. Sepanjang masih bawaan, ma'fuun anhu, diampuni. Sok nang ati ngoten. Menawa ana wong ngomong ngeten kali panjenengan. Wong ora tau ning masjid, padahal jenengan takmir masjid. Nang ati kan ngoten lho. Nyernya itu kira-kira jenengan nek ana wong ngomong sing kados niku termasuk orang sing plong-plong saja atau nyer? Plong atau nyer? Gitu. Itulah. Dan misalkan ya, cucu orang ngomong karo panjenengan keturunan PKI, langsung nyer atau apalah sebagainya ucapan apa gitu. Lah, nyernya yang pertama sebelum dilanjutkan kemanapun itu, kalau itu keburukan ya, belum tertulis. Ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu hadis, bahasanya itu jim ra ain. Kalau bahasa di dalam lugat itu artinya adalah menelan, ngelek. Orang bisa menjadi walinya Allah, kekasih Allah, hanya dengan sering ngelek kekecewaan, menelan apa? Kekecewaan. Itu cepat jadi kekasih Gusti Allah. Jadi Bapak misalkan satu ketika
jenengan jengkel kalih garwane nggih ora apa-apa. Jenenge ngelek terus dikecewake karo tangga Tangapura. Itu cepet banget dadi waline Gusti Allah. Asli niku. Jos. Ini kita sudah mulai bergerak menuju ke pembahasan yang dalam kendali. Kalau sudah pilihannya adalah itu kekecewaan dilek atau diluapkan, nah itu sudah mulai. Ini sudah mulai ke pembahasan yang kedua, yakni hati itu sudah mulai kena hukum, kena taklif. Kok dilek? Wah, istimewa Pak, insyaallah. Jangan dirasani wong. Tiba-tiba ana wong laporan, ngerti berapa? Wong kuwi nek ngomong tentang sampean wah langsung elek. Terus jenengan ora apa. Buat kebayang lho tren. Allah, arep dilek niku terus digawa istighfar, digawa ning masjid, digawa apa nonton TV dan sebagainya nganti lali nganti ora iso nestu hilang dendamnya. Kados niku kok dadi wiridan. Wah, niku wiridan langkung cepet timbang wiridan liyane dadi waline Gusti Allah. Wong termasuk niki termasuk sing gampang napa angel niki. Angel. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi satu ketika garwane panjenengan rezekine angel, biasane gampang gitu ya Bu, biasane juta rong juta gampang. Lah iki kok belum dikabari, Bu, iki ora duit iki. Jenengan langsung ngelek mon. Mboten napa-napa Pak, ngoten. Asli niku. Menjadi waline Gusti Allah. Ilek mon. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ceritanya ngelek kekecewaan. Tentu ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Kaya bangsane rezeki itu kena dilek Pak, tapi nek bangsa kabar, Bu, jebule to garwane jenengan kenapa sering rono ngopo jalan apa? Wis bojo maneh. Lah kuwi ora kena dilek nek kuwi. Niki guyone. Masyaallah. Sane mboten ngantuk. Kok saged ngelek ya langkung sae. Tapi kata ora iso. Ya Allah ya Rabb. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan yang kedua, yakni setiap haliyah hati, gerakan bolak-baliknya hati yang sudah mulai kena beban hukum. Kalau masih tadi itu ya, sing tadi pembahasan awal-awal itu, baru bawaan setiap manusia itu pasti punya rasa sayang, ya, pasti ada marah dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan tidak kena hukum sama sekali, tapi sebagian yang lain kalau baik tetap tertulis, nek buruk belum tertulis. Nah, sekarang kita akan membahas menuju pada sesuatu yang sudah mulai tertulis semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani al-af'al al-muktasibah wa hiya darba'an. Nomor 2, tadi itu semuanya nomor 1 Pak. Nomor 1 itu tadi dibagi 4. Tadi sudah saya terangkan. Yang nomor 1 di luar kendali. Itu ada yang bernuansa akliyah, ada yang bernuansa sing bawaan dasar sing baik-baik, bawaan dasar sing buruk-buruk, terus kemudian bawaan dasar sing bisa baik, bisa buruk tergantung hal yang mendorong. Nah itu ya dampak. Sekarang yang di dalam kendali manusia, yakni al-muktasibah, bisa diupayakan. Nah, ini pun terbagi menjadi 2. Namun sebelum itu saya butuh menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita paham innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Di dalam riwayat yang lain ada bahasa wa amalikum, tapi dalam riwayat yang lain itu hanya kata-kata qulub. Wa asyara bi asba'il ila sadri. Dan Rasulullah SAW saat mengucapkan hadis ini
beliau berisyarat nempelkan tangannya ke dalam hati. Jadi kurang lebih beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Kurang lebih begitu. Ditempelkan fisuduri, di dada. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu. Iman seseorang itu tidak pernah akan lurus, tidak pernah akan istiqomah sehingga atau sebelum hatinya itu diupayakan untuk istiqomah. Dan masih ada sekian banyak lagi hadis. Yang paling terkenal adalah ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam diri kita ini, dalam fisik kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh badan kita baik. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Dan ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ingat bahwa itu namanya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita mulai bahas yang nomor 2. Lah, bersitan hati yang bisa diupayakan itu pun terbagi menjadi 2. Bisa diupayakan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah dalam kendali, ghalib dalam kendali, tapi dia itu apa? Yasukul ihtiras minhu kal waswasati wahdithun nafsi. Sebenarnya dalam kendali, tapi terlalu sulit sehingga butuh sekali banyak upaya untuk bisa melakukannya, dan tidak berhubungan dengan masalah dosa. Contoh adalah orang was-was. Sebenarnya kan bisa dilatih, Pak. Bisa dilatih. Ini kalau toh keliru, nek di sini fayufa anhu li'usril ihtiras, diampuni karena terlampau sulit untuk bisa yakin terus. Kasih contoh, Pak. Setiap kita pasti punya iman, Pak. Setiap kita pasti punya. Tapi tetap ada juga di dalam ruang hati kita itu sok-sok mempertanyakan. Wingi aku lebar sedekah, iki mes sedekah maneh, tapi sing wingi kok ini urung dibales. Ada enggak seperti itu? Itu sebenarnya dalam kendali, Pak, bagi sebagian orang. Tapi karena terlalu sulit, maka ma'fuun anhu, diampuni. Yang tidak diampuni tadi itu apabila dilanjutkan. Atau was-was yang dimaksud itu begini. Ada kan kalau orang sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi mana? Atau pas wudu, Bismillah, 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 gitu kan ini wudu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau versi kitab ini sebenarnya itu sangat bisa dilatih. Tapi andai seperti itu sekalipun diampuni. Asal was-was tersebut karena saking seriusnya, bukan karena teledor. Kan beda tuh, Pak. Nah, teledor kalau saking seriusnya. Saking serius. Model seperti itu jane ada atau tidak?
Nah, nek cara kiai saya simpel. Ketemu santri sing model seperti itu, cara terapinya gampang. Dadekke imam ngono wae. Wis anggere dadekke imam kelem sekali. Allahu Akbar. Sing mburi langsung ngomong, "Tumben sekali jadi." Iya lah wong dadi imam lah nek ora terus piye mburine Pak Kiai mana? Ya Allah ya. Nah, itu tetap dimaafun. Diampuni Pak, diampuni, enggak apa-apa. Lanjut. Ats-tsani. Lah ini malaisa kadalik. Ats-tsani itu yang nomor 2 adalah bersitan-bersitan hati yang merupakan lanjutan dari bawaan. Lanjutan dari apa? Bawaan. Sing jenengane kita ini Pak, Masya Allah duwe tonggo ketoke ora ngopo-ngopo, ngerti-ngerti mobile meling-meling anyar, kinang ati mesti madeg. Nek masih madeg tok mboten napa-napa. Tapi nek dilanjut ke deknya itu terus kemudian jawil koncone anyar yo kredit. Nah, ini masalah. Nah, itu sudah masalah. Kondangan dilalah calon mempelai iki nek didelok-delok bukan calon nih, sing mempelai pria itu biasa, tapi mempelai wanita itu wayu sugih. Ini Pak, nek sing jenengane ati ki tetep nang ati. Iya, ngono kae. Asal tidak dilanjutkan, baik dilanjutkan oleh diri sendiri, lebih parah lagi kalau dilanjutkan ngajak-ngajak yang lain. Asal tidak seperti itu, sebenarnya itu masih dalam tingkat kewajaran. Mau caranya didek pakai istighfar atau pakai apa. Tapi kalau mulai terus kemudian lirik-lirikan, delok iya wis masalah. Lebih tuh iya. Usake wedoke. Nah, mulai bahaya itu. Itu mulai bahaya. Bapak Ibrahim. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan maka nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Ketika seseorang melakukan satu kesalahan, dalam versi kitab ini kesalahan itu terdorong oleh kesalahan hati. Berarti kelanjutan tadi itu tidak dikendalikan, tapi dilanjut kita tadi itu, maka sudah langsung ada bercak hitam di dalam hatinya. Bercak hitam. Yes, gampangannya coro air itu sudah langsung ada debu yang keruh. Sesuk maneh ngoten. Terus besok lagi begitu sampai hatinya itu keruh seperti air kopi itu keruh. Maka Pak Bu, jangankan kita mau mengambil kotoran bernama debu, paku ora konangan. Maksudnya begini, orang nek kayak gitu kok dilanjut-lanjutkan, nanti itu kepekaan hati jadi hilang. Ngelakoni salah karo ngelakoni bener jadi belas ora ketok. Na'udzubillahi min. Tapi kalau atine niku bening, sithik-sithik diistighfari, nggih. Sithik-sithik rumangsa kleru, sithik-sithik rumangsa salah. Jangankan paku, nampak banget lah jelas. Wong lebu mawon ketok. Mohon paham ya. Itulah kenapa saya sering ngaji di masjid-masjid. Semakin orang ngaji itu ketika ditanya, saya bertanya misalkan kalih panjenengan, Bapak Ibu rahimakumullah, dan langsung dijawab ini sekaligus tes-tesan. Dan langsung dijawab. Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang hadir di masjid kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Dijawab, punya dosa atau banyak dosa? Banyak dosa. Oke.
Kenapa? Kita itu bisa melihat, ngelihat. Kenapa kok bisa ngelihat? Karena ya keruh tapi tidak terlalu keruh sehingga iso rumangsa. Saya kalau ngaji di kantor-kantor. Sebelumnya itu saya sudah bilang, ini kalau lagi nggak jualan nggak laris tuh gimana Pak? Wah, yus kena nggak laris ya kami biasanya boleh hiburan, healing. Kemana Pak healingnya? Biasa bocah-bocah senangannya do karaoke ya karaoke wae. Gitu loh. Lah terus cuma nek laris ya syukuran nah. Syukurannya teng ndi Pak? Karaoke juga. Aduh repot. Bareng wonten ndang pas kula ngaji, itu kan lagi guyon pas ngaji. Ini teman-teman semuanya di kantor ini ya. Termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa. Niku jawabannya ya dikit-dikit lah Ustaz, paling-paling tidak subuhan. Tidak subuhan dikatakan paling-paling. Kenapa? Tertutup. Maka untuk kelas kotoran bernama ora salat nganti ora konangan. Terlalu gelap ini. Dari mana gelapnya seperti ini? Ya dari tadi itu. Nek ono beresitan hati elek dilanjutke, beresitan hati elek dilanjutke, gelap akhirnya. Ketika gelap seperti itu, maka dosa besar bernama tidak subuhan itu nampak kecil. Nauzubillah ini. Saya pernah umroh Pak. Karena memang pembimbing jadi gaweannya ya umroh. Satu ketika begini, saya bilang di Nabawi, kalau itu di Nabawi benar di Nabawi. Ini nanti kita akan ke Raudhah, tapi ngantrinya agak panjang. Yes. Daripada nanti telat, pokoknya kita berangkatnya jauh sebelum waktu sholat. Nanti waktu sholat kita sudah dekat dengan. Lama berarti Pak Ustadz ya? Oh ya lama, lumayan. Saya bilang lumayan lama. Ya, saya bilang dibawa-bawa istighfar lah. Nanti di kegiatannya istighfar atau apa. Mohon ampun. Bisa bilang begini Pak, Bu, sejid istighfar mohon ampun ki aku mohon ampun sing dosa apa ya? Ngeten bisa tak? Sing tak istighfari ki apa ya? Jadi sampai untuk mencari data-data dosa di dalam diri saja tidak ketemu. Kenapa? Saking petenge. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tuba, sangat beruntung liman syaghalahul uyub an uyubin nas. Manusia yang dia itu data-data dosa tentang dirinya itu sedemikian menyibukkan. Nggo gawe istighfari dosane awake dhewe niku kaya-kayane wektu istighfare kurang. Ya Allah. Tuba itu orang bejo niku. Liman syaghalahul uyub ainu ibina. Sampai saking sibuke istighfari, ngoreksi, memuhasabai, introspeksi diri sampai tidak sempat melihat dosanya orang lain. Ini tanda-tanda orang beruntung. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa itu Pak, ada level nyata, ada level rasa. Secara nyata dosa itu harus semakin sedikit secara nyata. Tapi secara rasa harus semakin merasa banyak dosa. Mohon paham? Jangan diwale. Kenyataannya dosa semakin banyak, rasanya semakin repot itu. Coba, ini pertanyaan hampir mirip seperti pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kita sama guru-guru mulia yang ada di Hadramaut, yang ada di imam-imam masjid di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu nek soleh-solehan itu kira-kira soleh kita atau soleh beliau-beliau? Soleh beliau ya. Nek oke-okean dosa, ya, oke-okean dosa. Kira-kira dosane banyakan beliau-beliau atau banyak kita? Yang aneh Pak, beliau yang dalam
pandangan kita jelas sekali dosanya lebih sedikit, aneh. Kalau istighfar, kalau tobat sampai nangis. Kita sing jarine dosanya akeh, nek tobat biasa-biasa saja. Ada apa ini? Paham nggih? Ternyata di sana ada ilmu namanya ilmu rasa. Beliau yang dosanya secara umum menurut banyak orang sedikit, tapi karena rumangsa dosane niku akeh, jadi banyak. Karena dosa itu tidak harus besar, Pak. Tapi rumangsa besar itu lebih penting. Contoh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah lagi ngajar di depan murid-muridnya. Tiba-tiba beliau menangis. Sampai senggugukan gitu. Terus kaya nangisin tenanan. Ditanya sama muridnya, ada apa? Kau tiba-tiba menangis? Kata beliau Imam Syafi'i, saya baru saja melakukan dosa besar. Dosa besar? Engkau ini tidak kemana-mana dari tadi. Dosa besar apa yang kau lakukan? Imam Syafi'i jawab begini, baru saja tadi saat saya ngajar, saya lalai dari Allah. Itu sudah dosa besar. Niku mau ditangisi. Lah nek itu ditempelkan ke kita, oh yus entek dhewe. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan orang-orang mukmin itu salah satu tandanya adalah orang yang kalau ingat dosanya itu persis seperti dia di depan sebuah gunungan dosa yang siap ngebreki. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik itu adalah orang yang dia ngelihat kesalahannya, dosanya itu koyok sesuatu yang cuma nempel di hidungnya saja, paling tinggal dia hilang. Nah, itu kamu kok terus sallallahu alaihi Muhammad. Dari situlah agar tidak terlalu gelap, setiap kali ada bersitan-bersitan buruk jangan sampai dilanjutkan. Entah itu dilanjutkan di dalam diri, apalagi lebih parah lagi ngajak-ngajak yang lain. Atau kalau zaman sekarang nggak ngajak yang lain, Pak, nggo gawe update status. Misalnya nyetatus tulisannya itu lho, sapa sing dimaksud. Lah, itu sudah masalah. Itu kan luapan hati sing terstatuskan dalam status WA. Contohnya healing tapi lali utang. Ngono ngene. Lah kenapa di sini? Loh kok sempat dihapus, kenapa? Target sudah membaca. Itu bahaya itu. Khawatirnya kalau setiap ada bersitan buruk dilanjutkan dalam minggu gawe nyetatus, bersitan buruk dilanjutkan minggu gawe dongengan, bersitan buruk dilanjutkan minggu gawe bayangan-bayangan di hati dilanjutkan. Itu kalau tambah gelap, tambah kita tidak pernah merasa punya dosa. Kenapa? Karena ibarat gelas sing wis kakean lebu, ojo kok cuman kerikil, watu, paku mawon boten rumangsa enten. Nauzubillahi min. Demikian, semoga bermanfaat. Sebagai penutup, saya kisahkan satu hal, semoga ini manfaat. Ini kisah penutup, situ selesai. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wakilah Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau itu satu ketika di depan masjid, lagi nyantai di depan masjid, tiba-tiba ada orang minta-minta. Di dalam hati beliau itu mengatakan, cik nom jaluk-jaluk. Niki nek cara dhewe wajar no mboten? Wajar. Malam-malam itu katakan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau itu gurunya para guru dan tidak pernah tidur malam, semuanya itu digunakan untuk
qiyamul lail. Malam itu beliau itu masya Allah jadi abot banget ibadah, ngantuk sing ora karu-karuan. Semua orang. Akhirnya tidur di dalam ibadahnya itu beliau tidur. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah ada pelajaran. Apa pelajarannya? Dosa level hati saja sudah ngeboti keistiqomahan. Biasanya gue gawe ibadah enteng, kok ini abot sampai merem. Pas merem mimpi. Apa isi mimpinya? Mimpinya itu ada orang bawa kerenda, banyak banget. Orang bawa kerenda, terus kemudian kerendanya itu isinya adalah ya tadi itu mayat, seret, ditaruh di meja makan. Sementara beliau dimanggake suruh makan, barang dibuka wajah ternyata wong sing tadi pagi nang ngarep masjid dirasani. Padahal ngerasani ini baru di level hati. Itu kelas para wali sepeka itu. Isu nglakon itu sembengi wis dilekke dadi abot ibadah. Barangkali kita kadang-kadang sok abot ibadah ya tadi itu. Nah, terus kemudian tanya lagi, loh ini apa ini? Ya. Langsung terdengar suara. Bukankah orang menggunjing itu adalah orang yang makan apa? Daging bangkai saudaranya sendiri. Lek daging, lek bangkai, daging manusia ya, lek daging manusia, lek bangkai lagi, lek sedulure dhewe. Kaya apa terusan? Itu belum ngajak-ngajak konco sing kaya dhewe sing cok. Sing ngerti burung. Nah, bukan itu. Wis ngabot-ngaboti istiqomah malam. Maka mulai hari ini setiap gerakan di dalam hati kita sing ngajak sing elek niku pun langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kepo bahasa tuane napa, Mbak? Kepo ya, Mbak. Kepo. Angin. Rasa ingin tahu tentang orang lain sing berlebihan sehingga berakhir pada menilai. Nek wis menilai akhirnya rumangsa dhewe iki luwih dhuwur. Wah, niku rentetannya jadi banyak banget. Nah, itu sejak awal pun langsung di stop. Astagfirullahaladzim. Nah, niku insya Allah hati kita resik, bening, terus kemudian istighfar yo enteng, ibadah enteng. Amin Allahumma amin, dan semoga kita berakhir husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan walau sejenak berdoa atau hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki